Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil. Kita belajar IPA kelas 9 bab kemagnetan. Ini adalah video ketiga yang ngebahas tentang magnet. Pada video kali ini kita akan ngebahas tentang induksi magnet dan gaya Lorentz. Apa itu induksi magnet? Secara sederhana, induksi magnet bisa kita artikan sebagai medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik. Jadi, jika ada kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat akan ada medan magnet yang timbul. Hal ini dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted melalui sebuah percobaan sederhana, sehingga percobaannya disebut dengan percobaan Ørsted. Seperti apa percobaannya? Mari kita lakukan. Kita membutuhkan yang pertama baterai, lalu kemudian kita butuh kabel. Terus kita butuh lampu, lalu yang paling penting kita butuh jarum kompas. Oke, yang pertama kita lakukan, kita rangkai alat-alat tadi menjadi seperti ini. Ketika kita menghubungkan kabel dengan lampu, dengan baterai, maka lampunya akan menyala. Dan jika kita perhatikan jarum kompas, maka setiap lampu menyala akan terlihat jarum kompasnya bergerak atau menyimpang. Setiap lampu menyala, jarum kompasnya selalu bergerak. Nah, apa penyebabnya? Gara-gara pada kawat, ketika mengalir arus, maka dihasilkan medan magnet. Oke, sederhana kan percobaannya? Nah, berdasarkan bentuk kawatnya, induksi magnet bisa kita bagi atas 3. Yang pertama, induksi magnet yang terjadi pada kawat lurus. Kalau kita punya sebuah kawat, lalu kawat ini dialiri arus, misalkan arusnya arahnya ke atas, maka di sekitar kawat ini akan muncul medan magnet yang melingkari kawat, yang berputar mengitari kawatnya. Arah medan magnet ini, arah perputarannya, itu dapat kita tentukan dengan menggunakan genggaman tangan kanan. Jadi, genggam kawatnya dengan jempol arahnya sesuai dengan arah arus. Oke, nah medan magnet, arah perputaran medan magnet akan ditunjukkan oleh perputaran 4 jari-jari lainnya. Oke, kalau kita lihat pada gambar yang di sini, karena arusnya ke arah atas, maka posisi tangan kita akan seperti ini. Oke, misalkan kawatnya adalah berupa spidol yang Kak letakkan di sini. Kemudian karena arus listriknya menuju ke atas, maka genggam spidol ini dengan jempol menuju ke atas. Sehingga agar kita bisa menggenggamnya, 4 jari lainnya harus kita masukkan ke sisi sebelah kanan. Kalau kita masukkan ke sisi sebelah kiri, nggak mungkin bisa kita genggam. Lalu kemudian kita genggam. Maka jari-jari kita yang 4 dari dari telunjuk hingga kelingking akan masuk dari sisi sebelah kanan, lalu keluar dari sisi sebelah kiri. Arah masuk biasanya dilambangkan dengan tanda silang, sementara arah keluar akan dilambangkan dengan lambang titik. Oke, medan magnetnya berputar dengan arah seperti itu. Kita lihat contoh lainnya. Misalkan, kalau seandainya arus mengalir dari arah kanan ke arah kiri, maka untuk bisa menentukan medan magnetnya, kita genggam kawatnya dengan jempol menuju ke arah kanan, sehingga posisi tangan kita akan seperti ini. 4 jari lainnya akan masuk lewat bagian atas lalu keluar dari bagian bawah, sehingga perputaran medan magnet akan berbentuk seperti ini. Dari sisi bagian bawah dia akan keluar, lalu kemudian berputar, lalu masuk ke sisi bagian atas. Garis putus-putus ini berarti medan magnetnya berputar pada sisi belakang. Ini sisi depan dan itu sisi belakang. Oke? Paham? Yang kedua, ada medan magnet pada kawat melingkar. Ini kawat melingkar. Jika ada arus yang masuk ke bagian kawat, maka arusnya nanti juga akan melingkar. Misalkan dari sebelah kanan ini arusnya naik ke atas, maka arah perputaran arusnya akan menjadi seperti itu. Oke, untuk menentukan seperti apa
arah perputaran medan magnetnya, maka kita juga bisa gunakan prinsip yang tadi. Kita genggam kawatnya dengan jempol sesuai dengan arah arus. Oke, kita tentukan dulu pada sisi bagian kanan ini. Karena arusnya ke arah atas, maka kalau kita mau genggam, jempol kita harus menuju ke atas. Sehingga 4 jari lainnya harus masuk dari sisi sebelah kanan, lalu kemudian keluar dari sisi sebelah kiri. Sehingga perputaran medan magnetnya akan menjadi seperti itu. Pada bagian atas, arusnya menuju ke ke kiri. Karena menuju ke kiri, maka sewaktu kita genggam, jempol kita harus menghadap ke kiri. Sehingga agar bisa digenggam, 4 jari lainnya harus masuk pada bagian atas, lalu kemudian keluar dari bagian bawah. Oke, sehingga medan magnetnya akan jadi seperti itu. Keluar dari bagian bawah, lalu masuk ke bagian atas. Nah, pada sisi kiri, arah arusnya itu ke bawah. Sehingga sewaktu kita genggam, jempol kita harus menghadap ke bawah. Sehingga 4 jari lainnya akan masuk dari sebelah kiri, lalu kemudian keluar dari sebelah kanan. Oke, sehingga perputaran medan magnetnya akan jadi seperti ini. Keluar dari sebelah kanan atau dari bagian dalam, lalu kemudian berputar masuk ke sisi sebelah kiri, lalu kemudian menuju ke arah belakang. Berputar begitu seterusnya. Oke? Nah, secara sederhana, kita bisa bagi dua arah arus pada kawat belingkar. Ada arah arus yang melawan jarum jam, ada arah arus yang sesuai dengan arah jarum jam. Hanya ada dua ini. Kalau arah arusnya melawan arah jarum jam, maka bisa kita pastikan pada bagian dalam kawat itu berupa titik. Oke? Pada bagian dalam lingkaran ini, itu tandanya berupa titik. Apa itu titik? Medan magnetnya keluar dari titik ini. Lalu kemudian pada bagian luar kawat, itu tandanya adalah silang. Silang berarti medan magnetnya masuk lewat tanda ini. Oke? Sehingga arah perputarannya menjadi seperti itu. Kalau arah arusnya sesuai arah jarum jam, ini kita sebut dengan sesuai arah jarum jam, perputarannya sama seperti perputaran jarum jam, maka tandanya jadi terbalik dari yang sebelah kiri. Jadi tandanya menjadi kebalikan dari arah arus yang melawan arah jarum jam. Pada bagian dalam tandanya silang, pada bagian luar tandanya titik. Jadi medan magnet keluar dari luar kawat, dari luar lingkaran, lalu kemudian masuk ke bagian dalam lingkaran. Oke? Ini pada kawat melingkar. Yang ketiga, ada pada kumparan kawat. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah lambang baterai. Garis panjang berarti kutub positif, garis pendek berarti kutub negatif. Ingat, pada baterai, arus akan keluar dari kutub positif, lalu kemudian keliling, habis itu masuk lagi ke kutub negatif. Nah, pada kumparannya, kalau kumparannya berbentuk seperti ini, maka arusnya akan di sini kan naik, lalu kemudian yang putus-putus ini berarti kumparannya, kawatnya ada di bagian belakang, akan turun pada bagian belakang, lalu kemudian naik lagi pada bagian depan. Turun, naik, begitu seterusnya, berputar, hingga kemudian balik lagi ke baterai. Nah, untuk menentukan kemana arah medan magnetnya, kita masih pakai kaidah tangan kanan. Oke, tapi kita tidak menggenggam lagi. Kita hanya pakai punggung tangan. 4 jari-jari yang lain akan menunjukkan arus listrik pada kawat bagian depan. Ini, kawat bagian depan di gambar ini arah arusnya ke atas. Berarti 4 jari kita menghadap ke atas. Arah medan otomatis akan ditunjukkan oleh jempol. Jempol akan menunjukkan arah medan magnet. Kalau posisi tangan seperti ini, maka jempol kita akan berada di sebelah kiri. Maka arah medan magnetnya menuju ke kiri. Oke? Tetapi nggak lurus, dia melengkung. Keluar dari kiri, lalu kemudian ada sebagian yang melengkung, lalu masuk ke sebelah kanan. Oke? Sama halnya seperti waktu kita menentukan kutub utara dan kutub selatan pada sebuah batang yang dililiti kawat. Oke, ingat pada video pertama kita belajar ini. Contoh lainnya misalkan, kalau ada kumparan kawat yang dipasang seperti ini. Ingat, kutub positif, garis panjang, kutub negatif, garis pendek. Arus akan keluar dari kutub positif,
Oke, menuju ke atas, lalu kemudian ke kiri. Pada kumparan dia akan berputar, lalu kemudian akan balik lagi ke baterai, masuk lewat kutub negatif. Pada bagian depan kawat, arusnya menuju ke kanan. Sehingga kalau kita mau menentukan arah medan magnetnya, kita posisikan punggung tangan kita dengan arah seperti ini. 4 jari dari telunjuk hingga kelingking itu menuju ke arah kanan. Dan otomatis jempol kita akan berada di atas. Sehingga medan magnet akan menuju ke arah atas. Oke? Keluar dari atas lalu kemudian masuk dari bawah. Dia akan melengkung seperti ini. Paham? Ini pada kumparan kawat. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz bisa kita artikan sebagai gaya yang dialami oleh kawat berarus yang berada di dalam medan magnet. Jika kita punya sebuah kawat, lalu dialiri oleh arus listrik, lambang arus itu adalah I, dan kawat ini berada pada medan magnet, misalkan agar dia berada pada medan magnet, di kiri dan di kanan kawat kita letakkan magnet dengan kutub yang berbeda. Dan ingat, medan magnet itu keluar dari kutub utara lalu menuju ke kutub selatan. Oke? Ketika kawat ini berada pada medan magnet, maka kawat ini akan mengalami gaya yang disebut sebagai gaya Lorentz. Akibatnya, kawat ini akan terangkat atau akan membengkok ke arah atas atau mungkin ke arah bawah, atau mungkin kanan atau kiri, tergantung dari arah arus dan medan magnetnya. Nah, besar gaya Lorentz yang ditimbulkan itu bisa kita hitung pakai persamaan F sama dengan B kali I kali L. F sama dengan Bill, B kali I kali L. F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B adalah medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere. Dan L adalah panjang kawat, satuannya meter. Ingat persamaan ini, F sama dengan B kali I kali L. Biasanya, kalau menghitung gampang, rumusnya mudah diingat, F sama dengan Bill. Yang sedikit sulit itu menentukan arah gaya Lorentz-nya. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan juga. Oke? Ada dua versi kaidah tangan kanannya. Ada yang pakai jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Ada yang menggunakan telapak tangan. Kak lebih senang menggunakan telapak tangan, biar tangan kita nggak terlalu capek. Hanya posisikan tangan kita seperti ini. Oke? Lihat telapak tangannya. Jempol akan menunjukkan arah arus listrik. Sementara 4 jari lainnya akan menunjukkan arah medan magnet. Oke? Jadi setiap kita mau menentukan gaya Lorentz-nya, maka posisikan jempol dan 4 jari lainnya. Jempol sesuai dengan arah arus listrik, 4 jari lainnya sesuai dengan arah medan magnet. Nah, gaya Lorentz akan ditunjukkan oleh arah dari telapak tangan kita. Kemana arah telapak tangan kita menghadap, maka kesanalah arah gaya Lorentz. Misalkan, pada gambar tangan ini, arus listriknya ke arah kanan, ke arah atas, medan magnetnya ke arah kiri, maka telapak tangannya menghadap ke arah kita sendiri, ke arah kalian sendiri. Oke? Atau diistilahkan, kalau seandainya dari telapak tangan ini keluar panah, maka panahnya itu akan keluar dari layar laptop atau layar HP kita. Sehingga panahnya akan menuju diri kita sendiri. Oke? Dan ingat, arah keluar nanti dilambangkan dengan titik, dan arah ke dalam dilambangkan dengan silang. Oke? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ada arus listrik yang mengalir dari bawah ke atas. Lalu kemudian medan magnet tandanya silang. Apa arti silang? Medan magnetnya masuk ke bidang, masuk ke dalam layar laptop atau layar HP kita. Nah, untuk menentukan arah gaya Lorentz-nya, maka kita tinggal memposisikan tangan kita dengan jempol ke arah atas. Ingat, jempol itu menunjukkan arah arus listrik, dan 4 jari lainnya masuk ke layar. Oke, sekarang coba posisikan tangan kalian, 4 jari ini dari telunjuk hingga silang, hingga kelingking, dari telunjuk hingga kelingking, coba arahkan ke dalam layar. Oke, dan jempol arahkan sesuai arah panah ini ke arah atas.
4 jari kita masuk ke layar dengan jempol ke arah atas. Oke, contohnya seperti tangan K ini. Maka otomatis nanti telapak tangan kita akan menghadap ke arah kiri. Oke, sehingga gaya Loren itu nanti ke arah kiri. Sip. Kita lihat contoh lainnya. Misal gini. Arah arus itu ke arah kiri. Terus ada medan magnet yang arahnya ke atas. Maka posisikan tangan kita dengan jempol ke arah kiri dan 4 jari lainnya ke arah atas. Oke, ingat, tangan kanan jempolnya ke arah kiri, 4 jari lainnya ke arah atas. Sehingga otomatis, ingat sesuai sama panah ini ya, arah arus ke kiri, medan magnet ke arah atas. Arus ditunjukkan oleh jempol, medan magnet ditunjukkan oleh 4 jari lainnya. Sehingga posisi tangan kita akan berbentuk seperti ini. Oke? Nah, kalau posisinya seperti ini, maka ke arah mana telapak tangan kita menghadap? Menghadap ke dalam layar. Oke? Menghadap ke arah layar. Ke dalam layar. Sehingga bisa kita simpulkan, gaya Loren yang ditimbulkan arahnya akan masuk ke layar. Oke? Dan masuk itu lambangnya nanti adalah silang. Gayanya masuk ke dalam layar. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soal hitung-hitungannya. Nomor 1. Seutas kawat dialiri arus sebesar 1,5 ampere di dalam medan magnet sebesar 8 Tesla. Jika panjang kawat 20 cm, gaya magnet yang dialami kawat akan sebesar berapa? Oke. Kita coba jawab. Dari soal ini, yang diketahui pertama, itu adalah besarnya arus. Arus dilambangkan dengan I. I sama dengan 1,5 ampere. Di dalam medan magnet 8 Tesla. Medan magnet itu lambangnya adalah B. B sama dengan 8 Tesla. Panjang kawat adalah L. L sama dengan 20 cm. Ditanya berapa besar gaya magnet yang dialami kawat. Gaya magnet di sini adalah gaya Loren. Karena kalau kawat dialiri arus, terus ada medan magnet di sekitarnya, maka dia mengalami gaya Loren. Sebelum kita memasukkannya ke dalam rumus, rumusnya sederhana. F sama dengan B kali I kali L. Sebelum kita menghitung ke dalam rumus ini, pastikan dulu satuan dari semua besaran ini udah satuan standar. I satuannya ampere, oke. B-nya satuan Tesla, tapi L-nya satuannya cm. Harus kita ubah dulu. Ingat, 1 meter itu nilainya adalah 100 cm. Sehingga 1 cm kalau mau jadikan meter itu adalah 1 per 100 meter. Oke, sehingga 20 cm itu sama aja dengan 20 kali 1 per 100 meter. Sehingga jadi berapa? Nolnya coret, 2 dibagi 10, hasilnya 0,2 meter. Oke, nah kita tinggal masukkan angkanya. B-nya 8 Tesla, I-nya 1,5 ampere, dan L-nya 0,2 meter. Coba, berapa hasilnya? 8 kali ke 1,5. Coba hitung sendiri. 8 kali 1,5 adalah 12. 12 dikali 0,2 nanti dapatnya adalah 2,4 Newton. Oke? Paham? Gampang kan? Lanjut, soal nomor 2. Sebuah kawat sepanjang 5 meter dialiri arus 2 miliampere. M kecil itu bacanya mili. Di dalam medan magnet dengan arah seperti gambar. Ini ada arahnya. Arusnya ke kanan, medan magnetnya ke arah atas. Jika besar medan magnet 6 Tesla, maka besar dan arah gaya Loren yang dialami kawat adalah. Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Yang pertama, ada panjang L. L 5 meter. Ada arus I 2 miliampere. Langsung kita ubah satuannya. Miliampere satuannya nggak standar, harusnya ampere saja, nggak pakai mili. Mili itu berarti 1/1000. Jadi kalau 2 miliampere itu berarti 2 kali 1/1000 ampere. Mili itu artinya 1/1000. Oke, milimeter 1/1000 meter. 2 dibagi 1000 jadi berapa? 0,002 ampere. Oke. Kemudian medan magnetnya B-nya 6 Tesla.
Ditanya F. F rumusnya adalah B kali I kali L, bil. B-nya 6, I-nya 0,002 dikali L-nya 5. Coba, berapa hasilnya? 5 kali 6, 30. 30 dikali 0,02, 0,002, hasilnya adalah 0,06 Newton. Oke? 6 kali 5, 30. Kalau 30 dikali 2 saja, itu 60. Karena 0,002 jadinya 0,06. Oke? Terus gimana dengan arahnya? Karena yang nanya ditanyanya nggak cuma besar, tapi arahnya. Nah, karena ditanya arahnya, kita pakai kaidah telapak tangan kanan lagi. Sesuai dengan arah arus dan medan magnet, maka jempol kita menghadap ke kanan, medan magnet itu adalah 4 jari lainnya menghadap ke atas. Sehingga posisi tangan kita akan jadi seperti ini. Oke? Dan telapak tangan ini adalah arah gayanya. Kemana telapak tangan kita menghadap? Ke diri kita sendiri. Oke? Keluar dari layar. Oke? Kalau seandainya ada panah yang keluar dari telapak tangan kita, maka panahnya akan keluar dari layar laptop dan HP kita. Keluar lalu menuju ke diri kita sendiri. Oke? Menghadap ke arah kita. Sehingga arah gayanya itu bisa kita lambangkan dengan titik. Ingat, titik berarti keluar. Oke? Tanda titik berarti keluar dari layar atau keluar dari bidang. Sip. Contoh ketiga. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh kawat sepanjang 3 meter dan dialiri arus 20 mA. Ini M-nya harusnya kecil. Salah ketik. Harusnya tadi Kak edit dulu. Mili M kecil, ampernya besar. Adalah 15 Newton. Berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tersebut? Oke, kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui. Besar gaya Lorentz yang dialami kawat sepanjang 3 meter. Panjang 3 meter. Panjang kawatnya 3 meter. Dialiri arus 20 mA. Arus 20 mA. Berarti 0,02 ampere. Kenapa 0,02? Karena mili berarti per 1000. 20 bagi 1000, 0,02. Adalah 15 Newton. Apa itu yang 15 Newton? Besar gaya Lorentz-nya. Newton adalah satuan untuk gaya. Jadi F sama dengan 15 Newton. Ditanya, berapa besar medan magnet? Medan magnet itu adalah B. Gimana cara menghitungnya? Ya hitung aja pakai rumus biasa. F itu sama dengan B kali I kali L. Kita masukkan angka-angkanya. F 15. B kali I, berapa I-nya? Kok ini A? Sorry, ini I. I-nya 20 mA, bukan A. I-nya 0,02 ampere. F-nya 15 Newton. Terus dikali L. L-nya berapa? 3 meter. Nah, kalikan aja dulu. 0,02 kali 3. 0,02 kali 3 nanti dapatnya 0,06. Sehingga 0,06B itu sama dengan 15 Newton. Berarti kalau nyari B saja, B sama dengan 15 bagi 0,06. Masih ingat pembagian dengan pecahan desimal? Agar lebih gampang membaginya, maka komanya ini boleh kita hilangkan. Karena 2 angka belakang koma, maka kali 100. Biar 2 angka belakang komanya hilang, kali sama 100. Tapi kali 100 per 100. 15 kali 100, 1500. 0,06 kali 100, 6. 1500 kalau dibagi 6, dapatnya adalah 250 Tesla. Oke? Sip. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak terangkan. Terima kasih. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang aplikasi gaya Lorentz, yaitu tentang motor listrik. Oke? Gaya Lorentz, aplikasi paling sering dalam kehidupan kita sehari-hari adalah motor listrik. Pada kipas angin, pada mainan anak-anak, pada apa lagi ada motor listriknya ya? Pada banyak lah alat-alat listrik di sekitar kita yang menggunakan motor listrik. Oke,
Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.